Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pengawas pesantren Ramadan dari Tenaga Pendidik dan Kependidikan, orang tua santri dan santriwati, dan peserta pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan kita dengan nikmatnya itu juga kita bisa melanjutkan ibadah saum Ramadan dan qiyam Ramadan kita. Semoga ini semua dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepadanya untuk arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu pengawas peserta pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita, yaitu di bidang akhlak. Pada pertemuan yang lewat kita telah membahas berbakti kepada orang tua. Yang berbakti kepada orang tua itu kita bagi dua. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup. Kemudian yang kedua, setelah orang tua kita meninggal. Pada pertemuan ini kita lanjutkan dengan yang kedua ini, yaitu berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal. Santri dan santriwati pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah disampaikan ini juga telah bisa kita atau Ananda praktekkan, Ananda amalkan. Dan selanjutnya kita masuk materi bagian yang kedua ini, yaitu berbakti kepada orang tua ketika telah meninggal. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan jenazah. Sebagai kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal, yang disebut dengan jenazah, ini ada 4 kewajiban kita. Yang pertama, yaitu memandikan. Kemudian yang kedua, mensolatkan. Dan yang ketiga, mengapani. Dan yang keempat, menguburkannya. Ini merupakan kewajiban bagi kita yang masih hidup, yang merupakan kewajiban atau fardu kifayah. Dan selanjutnya, yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Wasiat ini harus diselesaikan. Kemudian hak anak Adam yang ditinggalkan itu barangkali ada berupa uang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Maka yang akan menyelesaikannya adalah ahli warisnya. Itu adalah kita selaku anak-anaknya. Kemudian yang ketiga,
menyambung tali silaturahmi dan memuliakan karib kerabat dan teman-teman dekat dari orang tua kita. Karib kerabat ini adalah saudara-saudara dari orang tua kita, kakak, adik, kemudian juga termasuk orang tua dari orang tua kita atau kakek kita. Kemudian teman-teman dekatnya juga kita harus menjalin hubungan baik, silaturahmi dan memuliakan mereka. Ini adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun mereka telah meninggal. Kemudian yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur kedua orang tua. Orang tua kita barangkali ada punya cita-cita menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berhasil. Tentunya ini kita lanjutkan. Ini mengenai masa depan dari anak-anaknya. Kemudian mungkin ada cita-citanya ya akan membangun suatu rumah umpamanya. Ini juga harus kita lanjutkan karena ini sudah dicita-citakan oleh orang tua kita. Dan yang kelima, menepati janji kedua orang tua. Kita selaku anaknya ada berjanji dengan orang tua kita, maka janji itu harus ditepati. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Insyaallah kita termasuk orang yang beriman. Santri dan santriwati semua adalah orang-orang yang beriman. Tentunya wajib untuk menepati janji ini. Dan selanjutnya, ini yang terakhir, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan berupa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan agar segala dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenai doa ini juga telah kita pelajari. Sudah kita amalkan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini santri dan santriwati tingkat SLTP tentunya dah sering membaca ini, doa untuk kedua orang tua ini. Bahkan juga dari PAUD kita sudah belajar itu. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Inilah berupa cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Dia ada 6 cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal tadi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan jenazahnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi dan memuliakan karib kerabat dan teman-temannya. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur kedua orang tua. Dan yang kelima, menepati janji kedua orang tua. Terakhir, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Semoga materi kita pada kesempatan ini yang merupakan lanjutan dari materi akhlak yang pertama, yaitu berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Nah, dan inilah cara berbakti kepada orang tua kalau mereka itu telah meninggal dunia. Nah, semoga bermanfaat, bisa diamalkan. Ananda semuanya, terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.